Ini adalah Alf Festing ya, sosoknya kalau kalian mungkin kenal di Twitter. Sebenarnya ceritanya, gue mungkin cerita sedikit ya, kita awal ketemu gimana. Kita tuh ngobrol mungkin udah lumayan lama, tapi baru intensif tuh sekitar 1 bulan terakhir ya. Gue tuh kaget awalnya, jadi dia tuh orang di crypto Twitter. Jadi kalau kalian mungkin kurang tahu, City adalah crypto Twitter, di mana tempat orang tuh cari informasi, cari berita. Dia tuh salah satu sosok di crypto Twitter yang bahkan dipandang secara global ya. Murid lo dari mana aja bro? Muridnya ada banyak bro, Ya. dari seluruh dunia ya. Ya. Ada dari Kanada ya, dari US, kemudian dari India, dari Pakistan, dari Macam-macam Australia, negara lah ya. seluruh dunia. Oke. Ya. Nah, ternyata gue tuh kira tadi gue kira orang Singapura nih kayaknya nih. Orang Singapura ternyata orang Indonesia dan tepatnya di Malang ya kan. Ya. Di Malang adalah trader kripto yang anonimus. Jadi akhirnya karena kita punya visi dan misi yang sama, kita mau kerjain tujuan yang sama, di mana kita mau ciptain jutaan trader ya bro di Indonesia, supaya orang-orang tuh bisa hasil income lebih dan ujung-ujungnya bahkan bisa berbagi ke sesama. Ya. Nah di situ gue lihat kesamaan visi dan gue bilang why not kita partner gitu, Ya. jadi satu untuk kita bisa kembangin ini bareng-bareng, kita push ke ibaratnya hal yang jauh lebih jauh nanti ke depannya. Kita bakal bikin banyak event, kita bakal bikin banyak program-program baru gitu. Tapi di sini gue mungkin mau breakdown tentang personal life lu bro, karena gue tahu banyak yang lu korbanin untuk bisa join di sini gitu. Jadi untuk bujukin dia doxing itu susahnya setengah mati. Ya. Dia awal nggak mau doxing, nggak mau tunjukin mukanya, karena hidupnya udah enak juga ya. Dia tuh sebenarnya beliau ini adalah dosen sebenarnya. Ya. Jadi ini sangat unik ya, anak DO S3 gitu. Nah coba, jadi kalau mungkin boleh diperkenalkan, Alf Festing tuh namanya aslinya siapa sih sebenarnya? Oke, jadi nama gue asli itu Kalimasada ya, bisa teman-teman panggil dengan kakak ya. Jadi Alf Festing itu sort of altcoin investing Ya. atau alternative investing. Karena kalau Bro Tim ini kan mainnya kebanyakan di Bitcoin ya. Yap. Kalau gue mainnya di exotic market ya. Yang kecil-kecil. Iya, yang kecil tapi naiknya ribuan kali. Iya. Nah, dan itu gue specialize di sana udah selama bertahun-tahun, dan juga gue ngajarin ilmu ke semua orang di global ya, terutama di City. Dan selama ini profesi asli gue dosen bro. Oke. Jadi kayak lo bilang Batman itu beneran ya? Jadi dia kayak Batman ya? Iya. Lu pagi berarti ngajar, Iya, pagi ngajar, malam lu jadi trader gitu? malam jadi trader, ngajar mahasiswa gaib ya. Oke, mahasiswa luar negeri ya? Mahasiswa luar negeri ya, yang nggak jelas bentuknya ya. Tapi pertanyaan gua kalau gitu, waktu itu kenapa lu jadi dosen? Nah, pada dasarnya gue udah di tahap yang enak banget bro ya. Iya. Tapi dua tahun itu full di rumah ya. Iya. Dan gue sampai gondrong ya, rambut nggak terurus gitu kan. Terus akhirnya gue mikir, gue juga harus kasih value juga ke society. Iya. Akhirnya gue comes up dan jadi dosen ya. Oke. Karena memang dari awal background gue di pendidikan ya. Dari pendidikan S1, S2, S3 itu cepet banget. Dan gue suka sharing, dan salah satu bentuk pengabdian ya, atau giving back gue ke masyarakat tuh ya mengajar ya. Iya. Mengajar. Coba kita tarik mundur dulu bro. Oke. Awal-awal lu tuh siapa sih kecilnya? Seorang Kalimasada ini kecilnya dulu nggak siapa? Oh ya, jadi Kalimasada itu siapa ya? Kalimasada itu lahirnya di Blitar. Iya. Itu kota yang kecil banget bro, lebih kecil dari Malang. Kota kecil di Jawa Timur. Iya. Terus kemudian keluarga ya, ayah sama bunda saya itu adalah pengusaha di bidang UMKM. Jadi mulai kami itu dari nol semua bro. Iya. Dan kami ngalamin ya jatuh bangun itu ketika awal-awal krisis ekonomi 98 itu, keluarga kecil ya dari ayah bunda saya lahir. Terus kemudian ya mengalami gonjang-ganjing itu ya. Mulai dari naik Vespa ya, terus jualan jamu di pasar. Pernah jualan Pernah jamu di ya, pasar terus kemudian beli jeruk ya dari tempat yang jauh itu, terus gua juga naik di gerobaknya, itu gua alamin semua dari kecil. Oke. Sampai akhirnya keluarga aja cukup punya jalan ya di industri kue kering gitu. Oke, akhirnya di kue kering. Ya. Nah, gimana caranya pertama kali lu itu ketemu dunia kripto ini bro? Kapan dan gimana? Nah, Pertama kali? jadi ini yang bedanya gua sama Tim ya. Kalau Tim kan dari umur belasan ya, karena agensi kan lo udah kerja bro. Makanya gua respect dari awal itu juga. Jadi ketika usaha di keluarga ini sudah cukup fortunate ya, keluarga itu nggak pernah mengajarkan ya mengenai bisnis. Oke, jadi dia mau nggak mau ya anaknya tuh jadi yang paling pintar bro. Jadi game gua tuh dulu nggak cari duit bro. Akademis ya. Jadi gua itu selalu ranking 1 ya di SMA, itu selalu ranking 1, selalu juara umum ya. Tryout nasional tuh selalu nomor 1. Bahkan waktu SMA itu gua sampai puluhan bro lomba
akuntansi ya, lomba ekonomi, karya tulis ekonomi itu tingkat nasional. Ya, itu semua piagamnya itu udah sampai 1 gudang bro, piagamnya. Itu beneran ya. Terus setelah itu kuliah juga kuliah ya, cuman IP 4 ya. Tapi gue create nothing gitu bro. Sampai akhirnya COVID happens gitu. Di COVID happens itu gue ngerasa ya kalau urgensinya muncul ya. Semua usaha itu shutdown ya. Salah satunya juga usaha dari keluarga ya. Ada gejolak ketika COVID. Dari situ gue umur 22 something ya. Itu berpikir akhirnya wah nggak bisa diem terus. Akhirnya gue gamenya adalah cari duit dari situ. Dan gue selalu berpikiran gue ini nggak terlalu suka ya bersosialisasi ya dengan orang. Gue sukanya mikir apa kerjaan yang bisa gue lakukan ya. Di rumah aja cuman mikir ya. Dan itu ketemulah jawabannya di trading. Di trading ya? Oke. Jadi lu itu waktu itu pernah bikin uang berapa bro? Dari berapa sampai berapa? Ya, ini real story. Jadi gue flipping dia di market crypto itu dari 30 juta ke 7 miliar. Oke. 30 juta sampai 7 miliar. Jadi buat teman-teman menurut lu ada kemungkinan nggak mereka bisa begitu? Ya gue bisa capai itu dalam 2 tahun bro. Dan gue kan bilang tadi ya background story gue sebelum di kripto pun gue memulai banyak hal ya. Pernah coba YouTube ya, kurang berhasil ya awalnya. Terus kemudian pernah agen jualan rumah bro. 2 tahun nggak pernah listing dan itu gue terbuka ya. Karena gue selalu terbuka. Makanya gue suka sama tim ini, dia selalu terbuka dengan semuanya ya. Keberhasilan dan kegagalan. Dan menurut saya kegagalan itu juga nggak perlu ditutup-tutupin ya. Karena itu media belajar ya. Jadi gue cuman punya uang 30 juta bro. Itu pun patungan sama pacar gue dulu. Sekarang istri ya. Itu patungan. Patungan berarti? Patungan. Bener-bener uang anak kuliah berapa bro? Ya. Terus kemudian dulu juga masih dikasih ya sebulan cuman 3 juta or something gitu. Itu makanya gue dari 30 juta itu gue cari terus ya. Gimana cara ngelipatin ganda ini. Ya. Terus kemudian udah ketemulah di market. Tapi background gua trading ini sebenarnya udah dari tahun 2014. Karena ketika 2014 itu gua ikut suatu kompetisi ya, Bursa Efek itu. Itu mengenai trading ya. Kemudian ada banyak sekali ya simulasi pasar modal itu gua juga juara 1 di sana. Jadi udah ada background. Udah lama trading. Iya, tapi nggak ada urgensi gue harus create duit gitu enggak. Baru ketemu marketnya di kripto. Ya, marketnya ketemu di kripto. Jadi gua langsung masuk implementasi di kripto. Dan sampai sekarang pun bukan bermaksud buat bragging ya, tapi gue nggak pernah ada drawdown dalam 1 tahun. Jadi nggak ada yang namanya mulai awal tuh minus dulu, nggak ada. Langsung ya parabolik itu dari awal. Jadi dari awal tuh equity growth-nya langsung parabolik. Equity curve-nya langsung parabolik karena gue selalu belajar dari kesalahan orang bro. Jadi gue nggak yang lihat success story terus oh ini gue bisa kayak gini. Tapi gue pelajarin kenapa orang yang cerita gagal ya. Misalkan gue emosional, gue nggak bisa kontrol, itu gue pelajarin supaya gimana gue langsung praktek itu nggak ada yang salah gitu. Pertama kali lu trading strategi lu pakai apa bro? Gue strateginya awalnya itu pakai Indodax gue, screenshotnya juga ada semua ya. Jadi di Indodax itu gue masuk koin-koinnya nggak besar bro, ya Cardano, terus kemudian XRP, Doge gitu-gitu ya. Terus sampai at some point gue mikir equity-nya tuh geraknya kurang cepet. Ya, growth-nya ya berapa karena kan kita tahu ada big cap ya. Terlalu sulit ya untuk kita dapat growth 20-30% itu langka ya. Akhirnya saya juga cari di forum ya, Reddit, Twitter sampai gue tahu yang namanya low caps. Dari situ gue tahu bahwa daripada gue cuman masukin uang gue kecil ya dari situ. Jadi ketika teman-teman di sini mau belajar gimana growth dari duit kecil tuh belajarnya gue. Karena kalau belajarin ke Blue Team ya kan dia udah di tahap yang maintaining wealth. Ya, karena udah pernah masuk saham juga ya. Jadi di sini cuman maintaining wealth. Jadi kendaraannya beda, caranya beda, strateginya juga beda. Jadi apa yang gue lakuin dulu ya, gue langsung tembak ya koin-koin kecil yang bisa dapetin return 100 sampai 1000 kali lipat ya, bukan persen ya. Kali. 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Jadi apa aja tuh bro? Waktu itu lu dapat sikatnya di mana aja bro? Ya, jadi big win pertama gue bro itu di Shiba Inu dulu. Ya, kayak jadi ya, jadi gue jelasin juga ya di terminologi di trading itu kan ada 2 ya. 1 follower, 2 kontrarian ya. Yang gue jelasin di modul juga. Jadi kontrarian ya itu melihat apa yang nggak dilihat 97% orang ya. Jadi itu kan Doge sudah pump tinggi bro, udah pump gede banget kan setelah berita Elon Musk dan lain sebagainya itu. Nah itu gue lihat ya gimana gue bisa ambil keuntungan, take advantage dari itu.
Karena ketika gua masuk Doge ya, misalkan dia ke $1 pun kan 30% bro. Dari 30 juta berapa? 30% kan cuma 9 juta. Ya kan? Itu bukan life changing bro. Karena lu berapa sih 9 juta, 20 juta beli iPhone-nya nggak cukup kan? Terus dari itu gua pecah ya. Dari $2.000 kan portofolio 30 juta, $1.000 ini gua harus masuk naratif coin meme. Tapi bukan Doge. Oke, dari $1.000 itu gua pecah bro. Masing-masing koin meme yang di on-chain tuh gua masukin $100, Shiba Inu $100. Semua lu sikat kayak fisik Akita Inu $100 ya, Dogelon $100, macam-macam koin SafeMoon, Everest, semua gua masukin $100. Oke. Terus kemudian ya, Shiba itu gua termasuk holder yang paling baru bro, karena gua beli Januari itu ya. Januari 2021 itu. Itu masih early banget ya. Orang belum pada ngomongin ya. Jadi salah satu holder pertamanya juga di situ. Nah, jadi ketika yang $100 ini parabolik ya, ini yang lainnya lo ketutup semua. Even lo di rug pull ya, atau hilang semua itu ketutup semua ya. Jadi di Shiba itu gua dari $100 ya, which is 1,5 juta, 1,4, itu ke lebih dari 1,7 M itu. Itu big win pertama gua. Dari situ gua bisa rotate ke lainnya bro. Karena portfolio size gua kan lebih gede kan. Iya, baru tuh. Iya, baru itu punya liquidity. Akhirnya bisa gerakan, bisa napas kan. Dan setelah itu gue langsung jumping from naratif to naratif ya. Jadi istilahnya gue bajing lompat ya. Karena di crypto ini ada istilah yang namanya naratif ya. Naratif trading. Jadi smart money ya, venture capital ya, kemudian fund manager. Itu mereka cari ya sektor-sektor apa yang disukain retail yang lagi hot ya. Keywordnya apa ya? Dulu DeFi, oke, masuk DeFi. Keywordnya apa lagi? Meme coin, masuk meme. Ya. Keywordnya apa lagi ya? Metaverse, ya, AI ya. Dan itu semua gua dokumentasikan di Twitter. Ya. Jadi kalian bisa lihat semua ya bahkan itu terbuka. Semua ya. Jadi nggak cuma bacot doang, ya. bukan cuma trader yang ya. gambar-gambar doang. Ya.